Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, ini teman lama sih sebenarnya. Teman apa teman? Iya, teman. Oh, masa? Kepikiranmu kok sensi banget sih. Ya kan, ya udah lah. Lanjut. Nah, itu. Jadi sebenarnya juga pingin tahu sih, karena teman yang satu ini lebih banyak terjun ke dunia virtual sebenarnya. Oh, yang pakai apa MetaQuest? Enggak sejauh MetaQuest sih. Nanti dia yang cerita deh, gitu ya. Biar nanti cerita gitu, biar supaya kita juga tahu gitu, dan juga yang dengar Sobat Boci juga tahu sebenarnya gimana sih itu masa tentang dunia virtual itu. Oke, jadi di sini ada Anggun di sini meskipun kenalnya pakai nama lain ya. Jadi address pakai itu aja, nama nama asli aja deh gitu. Oke, halo malam, kita tag-nya malam soalnya nih. Halo, Kak Kris. Halo, Bobby. Lah. Oh, Anggun berarti bisa nyanyi. Biasanya nyanyi soalnya. Oh ya, nanti kita dengar nyanyi terakhir. Aduh, Iya. gitu. Gimana Oh, kabarnya, Kak Kris? Aduh, seneng banget nih diajakin ngobrol sama Bobby juga. oh ya, harus senang. Loh, maksa banget sih. Ya, udah lama juga ya, karena terakhir 2023 ya. Tadi kita Ya, sempat betul. ini. Kita ngomong 2023, ini sudah 2025 sudah. Jadi, Oh iya ya. cepet juga gitu. Terakhir kita ngobrol-ngobrol di platform yang sekarang sudah tidak asik. Kita tidak usah ngomong lah ya. Sekarang udah ada asik platformnya gitu. Audio gitu. Kita lebih fokus ke audio gitu. Nah, kita akan bahas nanti sama Anggun lebih dalam bagaimana soal dunia virtual ini sih sebenarnya, atau virtual room atau apapun lah namanya itu. Mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi tersesatkan barangkali ya nanti tahu lebih jelas lah gitu. Boleh, boleh. Menurut Anggun sendiri sebenarnya virtual room itu tempat buat apa sih? Virtual room tempat buat apa? Tempat bersosialisasi yang kita tidak harus bertemu kok, kalau kata aku ya. Hmm. Gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa nyari temen, atau ya cuma sekedar ngobrol aja deh, nggak usah jadi temen gitu kan juga bisa. Tapi Hmm. itu kita bisa lakukan di dimanapun gitu. Dan kita tidak harus mengenal orang itu siapa, orang itu namanya siapa, aslinya siapa, di real life-nya siapa gitu. Ya intinya itu pelarian orang-orang yang takut kesepian sih kalau kata aku ya. Iya sih, betul banget sih. Kebanyakan begitu. Iya benar. Lalu Ja- apa yang aku ingat terakhir di platform yang kita ketemu itu cerita-cerita nggak jelas. Habis itu kadang kita nggak yakin lah, kita meragukan lah informasi dia lah gitu ya, ya kan? Iya iya Kalau kita benar-benar. meragukan informasi dia gitu, jadi kan agak gimana gimana gitu. Jadi ya agak bingung juga gitu. Tapi kalau kalau untuk Anggun sendiri pertama kali join virtual room apapun platformnya itu dan sampai sekarang udah berapa lama? Kalau pertama kali aku tahun 2018. Oke, 2018. Ya, 2018. 2018 awal tuh aku ada salah satu platform audio. Karena aku sendiri kan kalau sekarang kan udah berkembang ya kok. Banyak Hmm. yang bisa on cam kayak gitu kan. Hmm. Kalau aku pribadi tuh aku lebih nyaman yang audio aja gitu. Jadi Hmm. kita ngobrol ya kayak orang siaran, kayak orang podcast. Bahkan di waktu itu sebelum pandemi ya. Itu Hmm. kan jauh banget sebelum pandemi itu Ya, 2018. 2018 Itu kan betul. podcast kan belum in banget tuh. Ya, betul, Podcast betul. ya kan, podcast itu kan baru baru ngehits ibaratnya ketika pandemi karena orang-orang Betul. nggak bisa bertemu apa ini apa itu gitu atau terbatas gitu kan. Hmm. Akhirnya mereka bikin podcast biar bisa tetap berkarya dari rumah kan seperti itu. Jadi di situ aku juga terheran-heran for the first time ya kok. Mungkin sebelumnya itu sudah ada platform lainnya. Cuman ketika aku tahu loh kok ternyata kita bisa ya ngobrol sama orang gitu kan. Kita Hmm. bisa ngobrol sama orang. Bahkan kalau kalau sistem kayak Instagram mungkin kita harus follow gitu kan. Hmm. Ini kita nggak harus saling follow tuh kita bisa ngobrol sama orang. Terus nanti kalau misal lu nyambung cocok
Terus misal sefrekuensi, nah barulah saling follow gitu juga boleh gitu. Tapi ada yang random juga gitu, nggak perlu ngobrol banyak, saling follow gitu juga ada. Cuman waktu itu aku menemukan kenyamanan di situ karena aku sendiri bocahnya mageran ya kok gitu. Jadi kan Hmm. males keluar gitu kan. Nah sedangkan kita kalau mau kongko sama temen kan, yang kita harus janjian Nah, mana gitu kan. Ada effortnya lah. Kita yuk ketemu benar-benar. mana. Temennya belum tentu mau diajak ketemu. Belum lagi misal temennya jauh gitu atau jamnya nggak ketemu, kan ini kan juga kendala sedangkan kita gabut bete gitu kan, apa di kamar ngapain, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah ketemulah aku dengan platform ini dan aku nyamannya karena kita bisa ngobrol, kita kayak nongkrong aja sama banyak temen gitu, tapi kita bisa sambil rebahan, sambil makan, sambil ngapa-ngapain gitu loh, dan Hmm. nggak harus keluar rumah gitu. Nah Nah itu. itu sangat membantu sekali ya kok untuk Hmm. orang-orang yang mageran. Terus belum lagi yang circle pertemanannya semakin kecil, ya kan? Iya. Mungkin temannya udah banyak yang nikah, berkeluarga, atau sibuk pindah keluar kota ini itu. Kita mau kenalan sama orang baru juga malas. Terus rata-rata itu kalau berteman ya kok, Hmm. itu kalau kenalan sebagai teman, itu pasti rata-rata laki-laki ngajak kenalan perempuan secara random kan. Hmm. Perempuan ngajak kenalan laki-laki. Kalau di situ kan enggak. Kita laki perempuan kita kenalan, maksudnya kita berteman walaupun asing gitu dan itu biasa gitu. Tapi kalau di real life ya, Hmm. itu ya ini logika aku sih ya. Kok Kris misal kemana gitu ngopi, kok Kris sendiri terus sebelahnya kok Kris ada cowok sendiri, diajakin kenalan kan aneh kan gitu. Nah, Bener oke. kan? Kalau sesama cowok atau sesama cewek ngajakin kenalan di real life tuh kan aneh gitu. Tapi ketika di virtual itu adalah hal yang biasa dan enak aja gitu. Tapi mungkin Hmm. juga karena aku menemukan circle yang tepat ya gitu. Jadi waktu itu aku menemukan kenyamanan di situ dan sampai sekarang aku masih aku yang di aplikasi pertama aku tuh aku sampai sekarang masih aktif gitu. Hmm. Oke. Lama banget ya, gila. Hmm. Iya, Dari 2018 iya, loh, bener, sudah 7 tahun. tahun. Heeh. 7 tahun Iya, itu iya. sudah SD lewat sudah itu. Ya kan? Udah lulus SD ya Sudah kok. lulus SD sebenarnya. Heeh. Iya, dan jadi lama-lama temen di virtual ini tuh jadi ini kok. Karena kita sudah lama kenal, akhirnya kita meet up. Terus beneran jadi temen real gitu. Yang Nah, tadinya kita kenal dia jomblo, sampai udah nikah kita diundang. Terus hamil, punya anak. Ini dan itu kejadian gitu. Dan jadi temen real gitu. Walaupun ada beberapa juga yang mulai memutuskan untuk vakum karena sudah nggak bisa lagi nih gitu kan, nggak bisa disambi kehidupan real life-nya gitu-gitu sih Kak. nah, Bikin seru aja sih kalau aku. oke, oke. Jadi karena memang virtual itu menghilangkan banyak batasan itu ya, dan banyak halangan itu sebenarnya. Betul sekali kok, Nah, benar. halangan mager, halaman kita harus memenuhi ekspektasi dalam tanda kutip kalau harus sesama jenis bakal aneh banget kalau di real gitu. Benar. Hmm. Hmm. Dan kita juga bisa ngajak ngomong lebih leluasa aja gitu. Benar. Oke, nah kita masuk lebih detail sebenarnya. Kalau memang tadi kan diceritakan ketemu circle yang tepat kan. Nah, Ya, tapi kan ndak langsung waktu masuk langsung ketemu wah ini circle yang sudah pas gitu kan nggak mungkin kan gitu. benar banget Nah, kok. nah, Ya, ada proses prosesnya. proses penemuannya itu maksudnya begini. Kalau tahu pas apa enggaknya sesuai selera masing-masing lah ya. Seleranya Ya. Akun, selera aku gitu kan pasti. Tapi Mm-mm. untuk menemukan bahwa aku akan senang balik ke sini lagi, nah itu loh gimana? Sama seperti kita bersosial di real life kok, kalau yang aku rasain ya. Hmm. Ketika kita sefrekuensi ya, kan kita kalau punya teman-teman deket tuh pasti yang sefrekuensi, nggak mungkin kita nggak sefrekuensi tapi deket gitu. Hmm. Beda pasti ya, cuman paling nggak tuh kita sefrekuensi lah gitu, bercandaannya, ngobrolnya. Nah ini yang bikin kenyamanannya itu ada di situ. Dan benar kata kok Chris tadi, gue pertama install juga nggak langsung nemu circle yang tepat gitu loh. Hmm. Jadi sempet, wah kok nggak asik nih gitu, wah kok orangnya tua-tua nih, wah kok bocil-bocil nih gitu kan, terus nggak nemu gitu. Terus akhirnya pada suatu saat, oh kok seru obrolannya, nyambung, sefrekuensi. Nah akhirnya jadi nongkrongnya di situ, terus terbentuklah community ya gitu. Hmm. Nah itu orang juga sama sih kok, kayak pertemanan di real. Jadi people come and go juga. Kalau lu nyambung ya lu bakal balik lagi ke situ. Gitu. Tapi Hmm. kalau lu nggak nyambung sama kita juga, mereka yang bakal
mencari sendiri, mereka akan menemukan circle mereka sendiri juga gitu. Sampai akhirnya jadi 3 orang, jadi 10 orang, jadi semakin banyak, semakin banyak, semakin besar gitu. Gitu sih. Oke, oke. Memang karena ya sistem sosial aja sebenarnya ya. Benar, benar. Memang pasti akan ketemu begitu. Karena kan kalau di sosial di real life lah ya. Kalau misalnya real life itu kan banyak faktor ya. Banyak faktor untuk menentukan sosialisasi bagus apa tidak. Dalam Ya, arti maksudnya kalau ya mungkin kebetulan apes pesen tempatnya jelek kan gitu kan. Habis itu iya, akhirnya sudahlah makanan gak enak, pelayan kasar, apapun lah pokoknya double-double lah ya itu ya. Itu kan jadi membuat suasananya nggak bagus. Nah kalau audio kan hanya bergantung pada audio saja dan tulisan lah, mentok-mentok benar. tulisan lah. Nah itu berarti clue-nya kan semakin sedikit dibanding kita ketemu langsung sebenarnya. Sebenarnya iya kok. Cuman kan gini ya, karena kan orang-orang yang aktif di virtual, apalagi cuma audio ya, Hmm, itu kan punya motivasi sendiri-sendiri ya kok. Kalau aku pribadi ya memang sekedar memenuhi kebutuhan bersosialku gitu kan. hmm, Tapi aku nggak harus kemana-mana gitu kan. Dan juga cuma sekedar hiburan gitu. Jadi bener-bener kayak gini nih. Misal kita kenalan sama orang ya, itu kan pasti langsung mata kita, wah kok penampilannya gini, wah kok orangnya begini kan langsung semakin banyak gitu. Tapi kalau audio kan cuma sekedar ya apa yang kita denger di kuping kan gitu. hmm, Kalau hmm. kita suka ya kita dengerin, kita nggak suka ya tinggal nggak dengerin kan gitu. Tapi kalau ketemu langsung kan suka nggak suka harus didengerin, suka nggak suka harus ngobrol kan gitu kan. Ya. Kalau di audio kan kita bisa memutuskan untuk males gue pergi gitu. Dan Hmm, itu dengan mudah dan itu nggak masalah gitu loh. hmm, Kalau kalau nggak suka dengar orang ini ngomong ya kita tinggal milih room lain ibaratnya gitu, mencari teman yang lain lagi kan seperti itu. hmm, Nah ini memang benar sih, memang terbatas cuma di audio dan call banter di teks ya. Cuman kan hmm, karena kebanyakan ngobrolnya on mic ya pasti by audio sih gitu. Nah kalau untuk menemukan yang tepatnya ya tetap dari situ tadi kok. Tadi ya memang cari sefrekuensi dah. Nah, Bobby deh kan dia. Iya, ya ngomong terus. Yes, maaf, maaf. Bobby nggak diajak ikutan. Ayo ikut deh. Apa Bob? Ini mau tanya itu. Jangan tanya nyanyi lagi loh. Udah kan terakhir itu. Ya sudah jangan dulu. Oh ya ini apa? Kalau misalnya ini Bobby pernah tahu kalau bahas orang virtual itu biasanya di dunia jadi ansos nggak sih orangnya di dunia aslinya atau gimana? Menurut Kak Anggun gimana? Oke, sebatas yang pernah gue tahu ya, ada yang memang mereka tuh dasarnya introvert di real. Jadi ketika mereka on di virtual, itu kayak semacam sisi lain dari dirinya gitu. Apa yang nggak bisa dia ekspresikan di real life-nya dia itu, dia ekspresikan di virtual, di mana orang nggak tahu dia siapa, dia orang nggak tahu dia orang mana, dari mana, kerjaannya apa. Nah, dia menjadi lebih bebas gitu. Padahal di real life-nya dia introvert. Itu ada. Jadi kalau soal yang terlalu aktif di virtual kemudian di real life-nya jadi ansos, mungkin juga ada juga gitu. Makanya itu kan depend on the person-nya juga ya. Jadi tergantung orangnya. Biarpun di virtual tapi itu kayak malah menurut aku ya itu lebih majemuk kok karena sorry Bobby. Dari tadi ke bawah ngobrol sama Kok Kris terus ya. Ada sekarang pertanyaannya dari Bobby dong. Jadi gini, ada banyak orang malah lebih lebih banyak orang tipe-tipe orang yang aku temuin di virtual gitu loh. Ada yang mereka aslinya di real life-nya begini tapi ternyata di virtual begini. Ada yang sama aja. Di virtualnya begitu, di real life-nya juga begitu gitu. Jadi kalau apakah terlalu aktif di virtual tuh bisa membentuk pribadi yang ansos, aku tetap ngebalikinnya itu nggak bisa dipukul rata sih, tergantung orangnya gitu. Hmm. Gitu sih Bobby. Oh, berarti kalau misalnya orangnya rame di virtual, kalau orang aslinya diem ya gak mesti gitu ya. Iya benar, karena aku sendiri pernah nemu loh yang kayak gitu. Jadi ketika meet up gitu ya, karena udah lama temenan di virtual, terus ada waktu buat ketemu, loh kok ternyata pas ketemu dia diem aja, pemalu gitu. Padahal dia kalau di virtual serame itu, segacor itu gitu. Dan dari situ kita barulah tahu ternyata dia memang di real life-nya dia memang begitu. Jadi dia merasa lebih percaya diri kalau di virtual. Itu juga ada. Gitu Oh, Bobby. iya. Terus kalau virtual itu kan tadi kan Kak Anggun tadi ngomong sesuai kebutuhan kan.
Yang cari hiburan ya hiburan, cari ngobrol apa ekspresi diri kali ya. Iya ekspresi diri. Ya, yang ekspresi diri ya ekspresi diri. Yang cari temen cari temen. Nah kalau Kanggur sendiri standar room itu bagus apa enggak dari mana sih? No drama, karena aku nggak suka drama ya. Kadang tuh ada room yang ribut gitu kan. Apalagi kalau sudah mengenai percintaan. Aduh, itu menurut gue halu ya gitu. Betul, misal kita bisa ketemu sama orang di virtual, tapi ketika lu jalin hubungan ya bawalah hubungan itu ke real gitu. Tapi kalau pacarannya masih di virtual kan menurut gue ya halu aja, ngapain kan gitu. Nah, aku tuh menghindari drama-drama percintaan. Iya kok, drama-drama percintaan kayak gitu. Aduh, aku paling enggak deh gitu. Pokoknya drama-drama yang berantem-berantem gitu. Itu beda ya sama kalau kita debat ya. Karena kan kita yang di platform yang sebelumnya yang aku ketemu sama aku Chris dan Bobby itu kan ada juga itu ya yang kontennya itu memang debat. Itu kan beda. Karena kita kan bertukar pendapat gitu-gitu kan. Tapi kalau yang aduh drama berantem-beranteman, tersinggung-tersinggungan, aduh menurut aku ini udah dunia halu, lu bikin tambah halu lagi kan gitu. Iya benar sih. Jadi halunya udah halu-haluan kan gitu kan. Halunya. Jadi harusnya bisa dibikin fun aja kan gitu. Walaupun ya hal-hal kayak gitu tetap ada gitu. Cuman ya itu tergantung orangnya. Ada loh Bobby orang yang suka kayak gitu, suka keributan di virtual kayak gitu tuh ada gitu. Atau mereka cari hal yang kontroversial gitu kan di virtual, emang sengaja membuat keonaran, ada juga gitu. Nah aku paling gak suka kayak gitu. Yang gitulah. Yang jelas room itu harus bervalue. Bervalue itu dalam arti ya kadang kita ngobrol-ngobrol biasa juga bisa. Yang penting jangan yang inilah, ya jangan yang kosong-kosong banget lah. Kan kita bisa sharing ya. Betul. Kita bisa sharing soal hidup, soal kerjaan, atau mungkin bisa cari cuan juga loh dari virtual kan gitu kan. Betul. Nggak melulu soal tongkrongan ngobrol ngalor ngidul aja kan gitu. Betul. Nah, Bobby mau tanya apa lagi? Oh ini ada. Kalau platform apa tadi kan virtual ya, ada macam-macam. Sempat nguping sih Bobby. Lo nguping. Ya kamu pengen tahu dikit. Ya sudah lah apa. Oh ya sempat nguping kan kadang gitu kan platform audio kan beda-beda ya. Ada yang buat nyanyi kayak Kanggun, nah, habis itu ada yang buat ngobrol, ada yang apa bukan family friendly juga, nah itu. Nah, biasanya memang apa kalau misalnya ada banyak gitu misalnya. Nah, itu memang ada peminatnya semua. Nah, sejauh yang aku tahu ada semua. Jadi kan sebenarnya banyak banget orang yang kesepian sebenarnya ya. Atau ya memang mereka memang mendedikasikan hidupnya untuk mencari rezeki di virtual kan juga ada gitu kan. Yang misal orang nyanyi terus disawer. Itu kan juga ada juga kan. Karena mereka mungkin susah nyari job di real. Ya udah mereka nyanyi secara virtual. Dan ternyata banyak. Bahkan itu sudah ada sebelum pandemi, sebelum ada TikTok, sebelum YouTube sehits sekarang ya gitu. Atau aplikasi-aplikasi seperti itu dulu Bobby yang aku tahu malahan gitu. Dan itu nggak cuma 1-2 gitu. Kan kita nggak usah nyebutin merek aplikasinya ya kok ya. Kan ada tuh yang memang benar-benar itu aplikasi dikhususkan untuk podcast. Ada yang aplikasi untuk menyanyi, ada yang aplikasi untuk kan macam-macam gitu, gamers gitu. Betul. Ada, ya kan, ada yang gamers juga gitu. Iya. Dan ternyata banyak banget peminatnya ya. Kayaknya memang kita sudah digiring ke teknologi, ke teknologi serba teknologi itu ya udah dari dulu itu. Jadinya aku juga terheran-heran dan kayak misal nih ya, karena kita user aplikasi audio gitu kan. Ketika kita tahu nih misal kadang-kadang iklan kan karena kita pernah install platform audio, terus iklan yang muncul di kita kan serupa ya. Jadi Ya, misal betul. ada Mirip-mirip. aplikasi ya kan, misal ada aplikasi yang mirip pasti akan muncul di kita. Curiousnya ada, rasa penasarannya nanti misal nyoba install, nyoba jalan-jalan sekali 2 kali ngerasa nggak cocok ya uninstall aku gitu. Tapi ternyata sebaru-barunya aplikasi itu tetap ada loh bayangin. Aduh, ada user. Ada usernya lah, bukan banyak sedikit gak tahu ya, tapi ada Ya, yang betul. minat lah gitu. Betul. Ada yang minat di situ. Bobby simpen pertanyaan terakhir ya. Oh iya, kamu lanjut ya. Ya, jadi
Kalau virtual room, oke. Jadi gini, ini sudah agak bias sih sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau kita ingat di tempat room kapan lalu ya, kan Mm-mm, itu kan ada banyak pembahasan di situ. Salah satunya mm-mm, tadi yang Anggun sebut tentang debat tadi ya, mm-mm, betul. sebut tentang debat. Nah, pernah nggak sih merasa bahwa kalau benar-benar salah apa subjektif lah itu ya. Iya betul. Tapi maksudnya kayak orang ini udah keras kepala banget tuh. Nggak kena diomongin lah gitu. Atau yang malah ngeles gitu. Aku pernah Iya, iya. denger ada yang kayak gitu soalnya. Jadi ngeles gitu. Jadi dia ngalihin kemana gitu loh. Biasanya kalau ketemu gitu gimana? Ketika kita masuk ke suatu room, terus kita ngedengerin semenit, 2 menit, kita kan pasti jadi tahu ini roomnya arahnya apa. Kalau memang itu segmennya memang untuk debat, atau memang dia kontennya adalah misal diskusi gitu, otomatis perbedaan pendapat itu harusnya menjadi hal yang biasa, kan gitu. Jadi kan kita nggak harus memaksakan orang untuk sama pemikirannya sama kita. Cuman ya kadang kedewasaan berpikir orang kan masing-masing ya gitu. Betul. Ada yang kekeh gue tuh yang bener lu tuh salah gitu juga ada kan gitu. Nah kalau aku sejauh ini menyikapi kalau yang room-room seperti itu ya sekedar untuk hiburan, untuk aku dengerin aja. Kalau misal sudah tidak mau terlibat dalam pembicaraannya ya pasti aku akan on mic atau hanya akan sebagai listener saja gitu. Hmm, Sejauh aku masih nyaman ya aku akan stay di situ sebagai listener, tapi kalau bener-bener obrolannya sudah tidak nyaman, bahkan untuk didengerin aja aku udah tidak nyaman ya pasti aku akan cabut dan mencari room lain untuk didengerin kan gitu sih. Sama seperti kita kalau milih channel radio lah, bener hmm, nggak? betul betul. Milih channel radio, ah ini lagunya lagu-lagu Tembang Kenangan nggak cocok nih, ah ini lagu-lagunya terlalu ngebeat, aku maunya lagu-lagu yang slow tapi kekinian. Kan kita mempunyai Punya kemampuan preferensi untuk lah. memilih. Ya Punya benar preferensi, gitu. punya Sama pilihan untuk itu. Hmm. ya sama seperti kita milih channel radio sih sebenarnya gitu aja. Oke, oke. Mungkin sebelum sebelum ke Bobby deh nanya terakhir ya. Tadi kan kita bicara kalau ngomong tentang standar virtual room. Habis itu kita Mm-mm. bicara juga tentang virtual juga. Tentang kalau ada orang yang kayak ngeselin lah gitu. Mungkin aku pakai bahasa yang lebih cocok kali ya. Mungkin bilangnya etika gitu. Mm-mm. Kalau etika kita join room itu kayak gimana sih? Kalau aku sendiri Hmm. aku sendiri bukan orang yang kalau di virtual ya. Ada di virtual tuh aku bebasin aja sebenarnya. Karena apa? Mau kita bentuk budaya etika seperti apa, di situ tuh kan orangnya random banget ya gitu. Bahkan lu bisa Hmm. join dengan anonim gitu kan. Hmm. Nama gue Anggun tapi gue bisa masuk ke situ sebagai siapa Angelica lah siapa, dan membentuk pribadiku seperti apa. Padahal aku sebenarnya orangnya sopan tapi aku bikin pribadiku di virtual sebagai orang yang tidak sopan misal kayak gitu, atau sebaliknya. Nah hal-hal kayak gini itu kan yang tidak bisa kita kontrol kok. Kita kan tidak bisa mengontrol user-user itu semua kan gitu. Hmm. Nah jadi kalau aku pribadi sebenarnya suka-suka aja sih sebenarnya. Tapi keputusannya tuh ada di kita. Gue nyaman gue stay, gue nggak nyaman gue leave gitu. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk lu bikin gue nyaman dong gitu kan, nggak bisa gitu kan. Bener nggak? Padahal kita Hmm. baru kenal dan kita nggak tahu dia siapa. Jadi ya sebenarnya keputusannya ada di kita. Kalau nyambung obrolannya ya bisa jadi teman. Kalau enggak ya ya sudah kan gitu. Kalau Hmm. aku sih lebih santai sih gitu. Hmm. Walaupun ada juga orang yang baper gitu ya. Ini orang nggak ada ininya banget, join obrolan tapi nggak salam, nggak ini, nggak ini. Ada juga yang begitu. Cuman aku Iya, iya, bukan orang. pernah tahu. Jadi merasa waktu masuk nggak disapa Ah, benar. Cuma perkara gitu. nyapa aja kadang bisa jadi sensitif ya. Nah, benar, benar. Sebenarnya kalau ada etikanya sendiri, kalau gue pribadi nggak terlalu musingin itu ya gitu. Intinya kalau aku suka ya aku stay, nggak suka ya aku yang pergi gitu. Jadi aku nggak perlu membentuk orang seperti apa yang aku mau sih gitu. Dan aku juga tidak mau diintervensi orang dengan begitu juga gitu loh. Karena kan ya kita masing-masing aja kan gitu. Toh pada akhirnya kalau kita menemukan circle yang tepat ya kita akan nyaman ada di situ kan gitu. Iya, iya. Gitu sih Oke. kok. Nah, pertanyaan terakhirnya kasih Bobby deh. Oh iya, iya. Apa tuh? Ini apa, Anggun ada saran tak masukan buat platform audio itu harusnya gimana gitu? Mungkin karena kan Kak Anggun udah lama, hampir 7 tahun. Nah, Bobby aja 7 tahun gitu. Bukan, jadi sama udah. Nah, itu. Nah, itu gimana? Apa ada saran tak platform audio harusnya kurang gini atau dikasih gini? Atau orang-orang nggak nyenengin itu di band, nggak usah masuk lagi. Karena itu. Iya, iya.
sebenarnya gini ya, kalau platform audio harusnya bagaimana itu. Mungkin karena kalau itu ini berarti saran untuk aplikasinya ya, Iya, iya. untuk pengembangnya ya. Iya. Kalau memang dia menobatkan sebagai platform aplikasi yang berharap di situ banyak listenernya, harusnya juga dari sisi fasilitas audionya bagus kan gitu. Karena ada satu platform audio yang memang khusus untuk podcast itu sekarang sudah tidak ada lagi. Itu menurut aku belum ada tandingannya dia. Dia audionya bagus dia gitu. Dan itu sekarang belum ada lagi, aku nggak tahu kenapa, katanya izinnya di Indonesia dicabut dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian terus ada lagi masuk, itu juga bagus, tapi ternyata tidak banyak orang juga, tidak terlalu aktif lah. Oh, cuma buat kongko-kongko aja lah, nggak ada konten gitu loh, nggak ada konten yang Ada berkonsep value-nya atau gitu. value konsep gitu. Nggak ada konsepnya, jadi di situ cuma buat tongkrong-tongkrong aja. Itu ada juga yang begitu, audionya bagus. Nah, tapi kalau memang itu platformnya platform audio, harusnya audionya bagus dong gitu. Hmm. Sama seperti kalau misal dia aplikasinya yang on cam. Sekarang kan banyak tuh ya aplikasi Nah, yang on iya, cam betul. ya. Banyak. Walaupun tadi aku sempat nyepil di awal gitu. Hmm. Ya dia berarti ada dua, antara visualnya dia harus diokein dan audionya juga harus support tuh buat para streamer-streamer itu, biar kalau mereka ibaratnya siaran di situ tuh apa yang diterima sama pendengar atau user-user lain tuh bagus juga gitu. Karena sebenarnya kan kita cuma tinggal nginstal, kita on cam, kita on mic, kita ngobrol, tapi kalau hasilnya kualitasnya nggak bagus kan juga nggak menarik gitu ya kalau kata aku. Hmm. Itu sih, baik dari visual maupun dari audio gitu. Itu sih kalau aku, kalau untuk aplikasinya ya. Tapi kalau untuk temen-temen misal mau nyoba ya, itu harus menentukan, jangan sampai salah aplikasi ya Bobby. Karena ada aplikasi-aplikasi yang tidak beres juga, dan itu masih ada di Indonesia, dan itu aku juga terheran-heran ya kenapa kayak gitu bisa lolos kan, kayak gitu. Konten-konten yang seharusnya ya begitulah, itu juga ada, aplikasinya juga ada gitu kan. Terus aplikasi yang khusus nyanyi juga ada, jadi mungkin harus banyak referensi ya. Misal suka nyanyi, Bobby suka nyanyi misal, mau dong aku biar tersalurkan hobinya, bakatnya. Terus kalau di aplikasi virtual tuh harus siaran biar dapat duit, enggak juga, karena kadang tuh ada yang bikin event loh Bobby. Jadi dia ada event misal lagu jazz, lagu rock gitu. Nah itu kita bisa ikut eventnya dan hadiahnya real dan bisa ditransfer. Jadi kita ikut lomba itu udah nggak kayak dulu lagi yang harus daftar, antri ke panggung gitu. Kita bisa dari rumah menyalurkan hobi, misal nyanyi atau baca puisi, storytelling, bahkan juga ada itu. Seru sih, kalau dibikin seru ya bisa seru kan gitu. Gitu sih, Bobby. Oh ya, jadi pindah ya udah ya. Apa nggak Mm-mm. cuma di dunia nyata, sekarang di fiktif. Virtual. Oh iya ya virtual. Iya, Jadi di virtual juga ada sekarang. Tak cuma iya, ada virtual juga event menarik ya. Cuma nggak tahu terus repot terus. Iya, banyak pingin mungkin storytelling menarik sih. Bobby biasa ceritakan storytelling di podcast, cerita iya. itu. Ada kok Mhm. storytelling, terus kemudian baca puisi, monolog. Ternyata tuh ada. Tinggal kita bisa menemukan komunitasnya itu apa enggak gitu. Nah, Kadang di itu harus jalan-jalannya itu loh. Kadang orang yang males ya masuk satu room, dua room, nggak mutu, uninstall gitu. iya ya benar-benar. Soalnya ya Gitu. belum tentu juga satu dua itu mewakili semua kan gitu. Benar-benar. Betul Jadi sekali. tergantung itu. Wah, kacau didengar nyanyi. Iya, enggak dong. Durasi. Oke deh, terakhir deh dari Anggun deh, boleh promosi IG-nya deh, siapa tahu atau promosi itu username, Aduh. username nyanyinya boleh, siapa tahu kan, ya kan nggak tahu rezeki datang dari mana kan nggak tahu lah ya, jadi kan gitu. Boleh, silakan di-share. Ini berarti closing statement dari aku ya, kok. Ya, oke. Ya mungkin untuk teman-teman yang sudah jadi user virtual, baik itu audio sama ataupun yang video ya, selamat menikmati hiburan yang bisa kalian nikmati di mana saja. Cuman ya itu tadi, tetap harus jangan sampai meninggalkan real life, karena hidup realistis kita kan yang ada di real life kan gitu. Jadikan itu sebagai hiburan saja. Kalaupun bisa bisa kita ambil positifnya dari virtual ya bagus, karena sekarang kan semua orang juga cari duit kan dari virtual ya, jadi Hmm. selebgram, jadi ya banyak lah gitu.
semua dari virtual, dari Instagram, dari ini, dari bisa cari duit, nggak perlu kenal sama siapa kan gitu. Kita manfaatkan teknologi yang ada dengan bijak kan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya butuh device apa kalau mau siaran atau pengen nyanyi, mungkin kita bisa DM-an di Instagram aku di dia_3 kali Anggun gitu ya. Kok Chris dan Bobby. Ya nggak apa-apa, kita memang sering bingung kok panggilnya. Iya, kan beda cerita karena dulu panggilannya Bobby soalnya. Jadi kita bisa manggil gitu. Iya, Iya, dulu aku manggilnya kok Bobby. ya udah lah, sekarang udah tahu kan. Nah, tapi perasaan kita punya case nama IG-nya susah-susah ya. Ya nggak tahu lah. Oh Ya iya, gitu. Memang gitu ya gitu. Memang ya tuh kan gampang namanya loh. nama gitu. Dia_3 kali_Anggun. Apa ada yang lebih susah ya Bobby ya? Enggak. Cuma namanya unik-unik aja sih. Oh Ya, jangan iya. dibilang aneh dong. Ya, jangan dibilang susah dong. Unik gitu loh. Oh ya, ya unik. Oke deh. Jadi, makasih banyak waktunya. Anggun bisa diajak ngobrol dan lebih ngerti sih. Aku pun juga agak kangen juga sih kembali ke sana sebenarnya. Cuma memang Benar. lagi waktu ini, aduh, lagi banyak energinya sih sebenarnya bingung mengeluarkannya itu di mana. Jadi, maksudnya mengeluarkannya itu terbatas gitu loh. Jadi, mau nggak mau ya harus ngurus yang real life dulu gitu. Padahal pengen aja sebenarnya. Karena seru, so, aslinya seru sih. Aku percaya. Seru, Iya, seru kok dunia virtual itu. Bukan karena, iya pokoknya benar. selama tadi bener nggak ada drama, nggak ada ribut gitu ya, nggak ada rusuh-rusuh nggak jelas gitu ya. Ya lebih kita cari hiburan aja ada, masih enak kok gitu. Iya benar. Hmm. Thank you ya kok Chris, Bobby. Ya, makasih.